Halo, selamat pagi teman-teman kelas PO 5E. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berkaitan dengan artikel 10. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nayatun Nailah NIM 195. Kemudian ada rekan saya Nuril Fatimah NIM 196 dan ada Mas Winarno NIM 198. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 ini akan membahas berkaitan dengan artikel 10 yang mana membahas berkaitan dengan review jurnal bisnis Harvard tentang penyusunan ulang komunikasi digital dari keahlian profesional menjadi pedoman praktis. Nah, kita langsung lanjut ke pokok pembahasan materinya ya. Oke, yang pertama kita bahas mengenai pendahuluannya. Bisnis dan manajemen perusahaan ini adalah bidang dengan tradisi untuk memfokuskan kebutuhan ini untuk menyebarkan pengetahuan tersebut kepada para ahli praktis, sehingga mempengaruhi pengetahuan mereka. Nah, tradisi ini telah menciptakan pembukaan untuk apa yang disebut dengan pasar pengetahuan, di mana para ahli atau non-peneliti dapat menemukan wawasan yang relevan untuk memenuhi tugas ahli mereka. Nah, contohnya nih kita lihat di Harvard Business Review yang mana kelompok pasar ini bertujuan untuk memberikan para profesional di seluruh dunia mengenai wawasan yang ketat dan praktik terbaik untuk membantu memimpin diri mereka sendiri dan organisasi mereka secara lebih efektif dan membuat dampak yang positif. Nah, penggunaan media mulai dari versi cetak, jurnal di Harvard Business Review hingga versi PDF yang ditawarkan di situs web dan genre berbasis web lainnya seperti artikel hipertekstual, kemudian webinar, kemudian film pendek, sesi papan tulis, tabel yang dapat diklik, dan lain sebagainya. Nah, situs web HBR yang menyediakan data untuk upaya analitis saat ini dengan demikian itu merupakan contoh prototip dari jenis pasar yang diperlukan untuk tujuan masyarakat pengetahuan atau untuk tujuan memberikan pengetahuan bagi masyarakat. Nah, di mana ini mengambil keuntungan dari kemungkinan media terkini untuk membuat pengetahuan tersedia dan demikian menerapkan strategi penyebaran modern dalam arti luas untuk menawarkan wawasan dan praktik terbaik dengan relevansi untuk manajemen perusahaan yang lebih efektif. Nah, di mana tujuan dari makalah ini adalah untuk menyajikan dan menjelaskan alat metodologis yang cocok untuk menyelidiki pemahaman dan strategi peningkatan keterlibatan ketika menangani penerima dan yang berpotensi non-akademik dalam konteks situs web agar HBR organisasi itu bekerja sebagai pasar pengetahuan yang efisien. Pengetahuan yang disajikan pun harus dapat diakses dan tampak relevan bagi pelanggan yang diproyeksikannya. Nah, untuk peneliti komunikasi, model analisis terintegrasi kami yang memperhitungkan pemahaman dan strategi peningkatan keterlibatan dimaksudkan untuk menyoroti keserbagunaan konteks komunikasi hipermodal. Oke, yang kedua kita membahas mengenai kerangka teoretis, di mana yang pertama, kita akan membahas mengenai pendekatan dan pemahaman komunikasi pengetahuan, yang mana untuk studi komunikasi pengetahuan itu sendiri bertujuan untuk menyelidiki komunikasi yang sengaja atau disengaja dan berbasis keputusan dari pengetahuan khusus dalam pengaturan profesional di antara para ahli serta antara para ahli dan non-ahli gitu dengan fokus pada interaksi antara pengetahuan dan keahlian individu di satu sisi dan pengetahuan sebagai
fenomena sosial di sisi lain, serta mengatasi asimetri dari pengetahuan itu sendiri, yaitu konsekuensi komunikatif dari perbedaan antara pengetahuan individu secara mendalam maupun luas. Itu menurut Engberg tahun 2016. Ketika informasi yang disajikan dalam sebuah teks itu mengalami proses pemahaman yang konstruktif, maka informasi itu bisa berubah menjadi suatu pengetahuan. Nah, proses ini tuh tergantung pada pengetahuan yang tersedia di benak pengguna individunya kemudian. Nah, yang menjadi faktor di luar batas untuk kepentingan studi kasus ini. Namun itu juga tergantung pada sejauh mana komunikator itu mengundang pengguna untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas mengenai hipermodalitas dan pengelompokan genre, di mana multimodality menggambarkan pendekatan yang memahami komunikasi dan representasi lebih dari sekedar bahasa dan hadir pada cakupan yang penuh dengan bentuk komunikasi orang menggunakan gambar, gerak tubuh, tatapan, postur dan sebagainya, dan menjadi hubungan di antara mereka itu menurut Jewett tahun 2009. Kemudian dalam bidang analisis genre itu sendiri, konsep kelompok genre itu bisa disebut atau biasa disebut dengan koloni genre itu menurut Bhatia 2004, dan konstelasi genre menurut Wallace tahun 2004, di mana cenderung berfokus pada hubungan khas antara genre seperti rantai genre yang mengarah dari panggilan untuk artikel untuk konferensi hingga publikasi kontribusi untuk proceedingnya. Itu menurut Wallace tahun 2004, dimana kami itu tidak mencari klaster yang generik. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai pemosisian intersubjektif antara keterlibatan dialogis. Nah, untuk lebih memahami dan menjelaskan strategi komunikasi pengetahuan yang diadopsi dalam lingkungan digital HBR, maka perlu diinformasikan oleh satu lagi perspektif teoretis, di mana perspektif teoretis itu adalah perspektif yang berkaitan dengan pengambilan sikap dalam komunikasi. Itu menurut White tahun 2003. Nah, perspektif seperti itu yang dapat membantu untuk mengklarifikasi bagaimana keterjangkauan digital tertentu yang memungkinkan komunikator itu tidak hanya untuk sebagai atau sarana untuk mengkomunikasikan pengetahuan saja, namun juga mengambil sikap dengan atau melawan penulis sebelumnya dan pengguna potensial materi HBR saat mereka berkomunikasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang ketiga atau yang C adalah data dan metodologi. Penyelidikan empiris adalah kualitatif karena kami bermaksud untuk menangkap kekayaan tujuan analitis yang terkait dengan penelitian hipermodal. Hipermodal diterapkan untuk menganalisis bagaimana keahlian profesional dan paduan praktis dibingkai ulang dalam konteks digital HBR. Ini berarti bahwa kami membahas strategi komunikasi pengetahuan dalam kluster generik yang dipilih di seluruh mode dan media semiotik. Analisis multimodal terperinci dan padat karya, apapun jenis data yang digunakan. Mengingat kebutuhan untuk fokus pada semua mode yang digunakan, mungkin tidak layak atau perlu untuk menganalisis semua data yang dikumpulkan secara detail. Menurut Jewett 2016. Kemudian, menurut data dan metodologi membahas mengenai peningkatan pemahaman. Dari sudut pandang strategi peningkatan pemahaman, kami ingin menemukan strategi yang diterapkan dalam teks-teks klaster generik. Saat menggunakan strategi penyederhanaan, baik isi atau bentuk teks diubah. Tujuannya dari strategi penyederhanaan adalah untuk membuat teks yang diberikan lebih sederhana dari segi isi dan atau bentuknya. Menurut Bhatia 1983. Di sisi lain, ketika menggunakan strategi asifikasi, tujuannya adalah untuk menjaga kompleksitas teks asli, tetapi untuk mengubah struktur akses agar kompleksitas lebih mudah diakses. Contoh strategi asifikasi yang diberikan oleh Bhatia adalah reorganisasi struktur retorika, atau yaitu urutan dan
penempatan elemen argumen dalam teks, penggunaan diagram, dan jenis visualisasi lain untuk menunjukkan garis argumentasi dalam sebuah teks, dan penggunaan pertanyaan yang menunjukkan kepada pengguna informasi apa yang diharapkan. Selanjutnya, mengenai peningkatan keterlibatan. Perspektif tentang keterlibatan juga telah diadopsi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kerangka kerja khusus yang digunakan dalam penelitian analitis dikembangkan oleh Martin dan White 2005 dan White 2003. Alat konseptual yang telah digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sumber daya multimodal dan hipermodal yang terkait dengan sikap keterlibatan heteroglosik, yaitu kontraktif dialogis dan kontrastif dialogis. Mencapai tingkat kompleksitas di halaman web yang mampu menghasilkan kemungkinan intertekstual dengan mengumpulkan teks dari berbagai metode dan wacana seperti verbiage, gambar, suara, aktivitas, yang mana kemudian direpresentasi menjadi satu hingga bersifat dialogis, intertekstual, dan heteroglisik. Jenis metodologi yang mendukung pandangan keseluruhan tentang komunikasi pengetahuan hipermodal yang dimaksudkan untuk mengungkapkan kompleksitas strategi yang digunakan untuk berkomunikasi secara bersamaan, baik keahlian profesional dan bimbingan praktis. Selanjutnya, fokus dari bagian pekerjaan analitik ini adalah pada sumber daya multimodal dan hipermodal untuk penentuan posisi intersubjektif, yaitu tentang bagaimana komunikator terlibat dengan posisi lain atau tidak, dan bagaimana mereka mengantisipasi tanggapan dari pengguna potensial materi digital HBR. Kemudian materi yang keempat atau yang D adalah peningkatan pemahaman dalam konteks digital HBR. Penilaian tentang strategi peningkatan pemahaman yang diterapkan dalam kelompok yang dipelajari dengan membandingkan 4 teks mengenai topik yang dibahas di dalamnya. Contoh, perbandingan antara versi PDF dari artikel yang ditawarkan di situs web HBR sebagai garis dasar, yang mana topik tersebut termasuk ke dalam kondensasi interpretasi dari bagian dalam verbal dari teks multimodal. Mengenai konten elemen versi PDF dan hypertext identik, fokus teks yaitu apa yang ditafsirkan sebagai bagian sentral dari topik mengenai strategi energi dengan menjadi masalah strategi sentral dengan menjelaskan keuntungan, menyajikan pedoman 5 langkah, dan memberikan beberapa detail faktual. Meyakinkan perusahaan untuk menggunakan energi terbarukan, meyakinkan rincian faktual tentang pengembangan biaya dan pentingnya sumber energi terbarukan di kalangan. Video sesi papan tulis yang mana berfokus pada masalah penilaian aktual atau positif dari strategi manajemen yang berorientasi keberlanjutan meskipun ada masalah dalam mengukur pengembalian aktual dan investasi. Ide utamanya untuk meyakinkan perusahaan tentang nilai tinggi dari aspek yang sulit diukur berdasarkan klasifikasi dan hasil investigasi dari penelitian manajemen, contoh-contoh nilai praktis serta pengembangan di bidang akuntansi untuk menilai aktual dari nilai elemen yang berharga. Dari sudut pandang keseimbangan antara menyampaikan keahlian profesional dalam bentuk hasil penelitian akademis dan menawarkan bimbingan praktis, sesi papan tulis adalah penelitian yang paling terkait, karena informasi yang disajikan dan diskusi yang lebih abstrak, sedangkan 2 teks lainnya bertujuan terutama dalam menawarkan bimbingan. Dalam artikel tersebut, hasil penelitian investigasi berperan sebagai pendukung pedoman, sedangkan video terutama mengandalkan argumen faktual. Dan strategi energi merupakan salah satu contoh kegiatan strategis yang berorientasi pada keberlanjutan. Kemudian mengenai perbedaan strategi penyederhanaan dengan strategi iasifikasi. Strategi iasifikasi, strategi tekstual dan hipertekstual yang dimaksudkan untuk mendukung konstruksi pengetahuan yang kompleks dan dinilai relevan jika teks-teks yang hanya berbagi sebagian topik. Sedangkan strategi penyederhanaan, strategi tekstual dan hipertekstual
yang dimaksudkan untuk mendukung konstruksi bentuk pengetahuan kompleks yang lebih sederhana dan relevan dalam perbandingan di masa elemen klaster memperlakukan topik yang sama. Baik, poin selanjutnya yaitu versi PDF multimodal dari artikel. Nah, sejauh ini strategi keterlibatan monoglosik dalam versi PDF multimodal artikel yang bersangkutan, di mana strategi ini ditandai dengan penggunaan berulang dari pernyataan yang tidak terdialogkan yang dirumuskan secara evaluatif untuk memberikan pengetahuan yang diterima secara umum dalam konteks komunikatif HBR. Nah, strategi ini juga digunakan untuk memperkuat ketegasan terkait dengan pengetahuan ahli profesional, namun juga membangun hubungan tertentu dengan pengguna potensial materi digital HBR. Selanjutnya yaitu versi hypertextualized dari artikel. Nah, di dalam versi hypertextualized artikel, potensi pembuatan makna yang timbul dari keterjangkauan hypertext dikurangi dalam kalimat monoglosik jika mereka tidak mengizinkan pengguna web untuk campur tangan. Nah, namun jika kalimat bereaksi ketika pengguna web mengklik beberapa kata, maka status keterlibatan dari masing-masing kalimat diubah karena pengaturan monoglosik dibuka untuk menyertakan calon pembaca. Meskipun perubahan tersebut dipicu ketika artikel diperbaiki dan hipertekstual oleh editor web dan bukan oleh penulis artikel, perubahan ini juga mempengaruhi sikap dialogis penulis terhadap calon pembaca mereka. Kemudian keterjangkauan digital dari versi hypertextualized artikel menawarkan editor web kemungkinan untuk mengontrak ruang heteroglossik dan memperluasnya secara bersamaan. Selanjutnya, ensemble multimodal. Beberapa cara untuk meningkatkan keterlibatan yang ditemukan dalam dua versi artikel. Nah, diantaranya yang pertama yaitu media film. Nah, di media film ini meningkatkan efek dari sikap monoglosik verbal dari komentar penjelas sulih suara karena perkembangan temporal grafik animasi dan kemunculan kata kunci di layar. Untuk yang kedua yaitu video. Video ini ditempatkan setelah 3 paragraf pertama dari artikel hypertextualized. Kemudian gambar tertanam dari layar video kecil di sudut kiri layar utama memungkinkan pengguna untuk mengklik dan mengakses video lain berdasarkan artikel lain yang difokuskan pada masalah yang berbeda. Nah, di mana pekerja adalah yang paling bahagia. Kemudian berdasarkan artikel HBR oleh Jean Emmanuel Deneuve dan George Watt, meskipun dalam hal keterlibatan video itu sendiri dapat dianggap sebagai monoglosik melalui penyisipan layar video kecil, kemudian editor web memprovokasi ekspansi dialogis multimodal yang melemahkan sikap monoglosik dan posisi strategis video utama dalam konteks artikel hypertekstual. Kemudian yang ketiga yaitu video. Video ini juga berpartisipasi dalam konstruksi pelepasan heteroglosik dengan menyatakan secara visual jawaban yang disukai untuk pertanyaan ketika kata-kata berikut memudar bertahap dalam tembakan pertama.
berdasarkan artikel HBR oleh Andre Winston, George Valvaro, dan Tim Haley. Kemudian, cara narator sulih suara terlibat dengan pemirsa potensial juga dimaksudkan untuk mengesampingkan posisi ahli alternatif, seperti yang dilaporkan Andre Winston, George Valvaro, dan Tim Haley. Selanjutnya yaitu film sesi papan tulis. Nah, di dalam film sesi papan tulis memberikan alternatif kontraksi dialogis yang dinamis ketika penulis menulis atau menggambar di papan tulis di depan mata pemirsa, karena tindakan memvisualisasikan keahlian dan sarannya di dalam bingkai papan tulis menunjukkan bahwa proposisi alternatif tidak diharapkan. Nah, bersama-sama dengan kontak mata penulis dan pengaruh suaranya, ini memperkuat penekanan penulis yang berkontribusi pada mode pengucapan dari pernyataan ketika penulis menjelaskan seperti di dalam sesi pengajaran satu ke satu. Nah, jelas calon pengguna materi digital HBR dengan demikian kembali diakui sebagai peserta implisit dalam ruang dialog HBR yang terbuka. Kemudian selain itu, kata-kata hyperlink untuk lebih lanjut baca strategi energi untuk siswi yang ditempatkan di sisi kanan layar oleh editor web, kemudian mengakui keberadaan klaster generik sambil berkontribusi pada aliansi heteroglosik di dalam klaster ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, untuk yang pertama, memperluas fokus komunikasi pengetahuan dalam lingkungan digital dengan menyoroti lingkungan yang dapat membingkai ulang transisi dari menyampaikan keahlian profesional ke menawarkan panduan praktis ketika memfasilitasi komunikasi pengetahuan khusus domain di beberapa mode dan media semiotik. Kemudian menggunakan lensa teoretis dan alat metodologis milik beberapa bidang penelitian, ini memberikan penjelasan rinci dan sistematis dari berbagai strategi multimodal dan hipermodal, dari pemahaman dan peningkatan keterlibatan. Selanjutnya mengenai peningkatan pemahaman, bahwasannya menemukan semua elemen dalam klaster menyangkut topik yang sama, terlepas dari PDF dan versi hypertext dari artikel, memperhatikan aspek topik yang berbeda sehingga hanya relevan untuk menyelidiki strategi esifikasi yang mengarah pada peningkatan pemahaman. Kemudian teknik hipermodal menghubungkan elemen bersama-sama telah diterapkan, namun tetapi hanya pada tingkatan tertentu. Selanjutnya berkaitan dengan klaster generik yang dianalisis bernegosiasi antara menyampaikan pengetahuan profesional dan menawarkan panduan praktis dengan menciptakan dan mempertahankan berbagai hubungan antara penulis dan editor web di satu sisi dan pengguna web potensial, pembaca artikel atau pemirsa video di sisi lain. Nah, komunikasi pengetahuan profesional lebih bernuansa dalam lingkungan digital HBR karena lingkungan ini memberdayakan editor web untuk menyediakan lebih banyak alternatif dialog hipermodal. Kemudian lingkungan digital juga memiliki dampak yang jelas dengan panduan praktis yang ditawarkan dalam konteks digital HBR, karena panduan ini menggabungkan secara hipermodal panduan khusus
masalah yang ditawarkan oleh penulis. Kemudian panduan navigasi web yang ditawarkan oleh editor web yang mungkin atau tidak mungkin tidak terkait dengan masalah yang dibahas dalam artikel asli penulis. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan penyajian materi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.